Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam Morning Live with Pastor Gilbert. Hashtag kamu hebat, hashtag di rumah saja. Ayo, Tov lehodot la Adonai adalah baik untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita membahas tentang hidup yang diperkenan kepada Tuhan. Haleluya. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הללויה. אבל עלי ניקיון בכינור, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Ayo mari semua bersuka cita, להודות לאדוני ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan, adalah indah untuk bersorak-sorai bagi namanya. Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena kau dengan sukacita, kata Alkitab. Haleluya. Haleluya. אני אדוני בפועליך, במעשה ידיך ארנן, במעשה אדוני, בענות עמדו משכנותיך. להודות לאדוני ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Amin. Hanya dengan sukacita kita dapat kekuatan, hanya dengan sukacita kita lihat kuasanya yang dahsyat. Haleluya. Alkitab berkata, bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Haleluya. Alkitab berkata, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita bukir hasdeha bemunatna balilut. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam bahasa Ibrani saya harus menyapa saudara, Boker Tov artinya selamat pagi. Dalam bahasa Arab saya katakan Sabah al-khair habibi, selamat pagi sobat. Haleluya. Dan dalam bahasa Belanda Goedemorgen. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian lagi yang saya sangat diberkati saudara, dan saya pikir setiap kita perlu memuji Tuhan lagu ini, dan lagu ini indah sekali. Haleluya, puji Tuhan. Saya belum terlalu hafal lagu ini, tapi lagu ini indah sekali, indah sekali. Dan saya merasa sangat diberkati. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, amin, hanya Yesus sanggup melakukannya. Di saat dunia tidak mampu menghadapi coronavirus, Dia ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
perbuatan ajaib telah dilakukannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Luar biasa. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya saja. Kita percaya saja. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian saudara berkata, pendeta justru saya lemah hari-hari ini karena saya tadinya sangat percaya mujizat, tapi di saat seperti ini bagaimana saya bisa percaya? Oh, mic-nya copot sebentar, saudara, ya kan? Dan sebagian saudara mungkin berkata, bagaimana saya bisa percaya mujizat di saat-saat seperti ini? Karena sebagian saudara mungkin berkata, pendeta, justru kelihatannya kok tidak ada mujizat. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalimat tadi dalam pujian yang luar biasa, bahwa di saat-saat aku tak mampu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini gak ada orang yang bisa bilang saya bisa mengalahkan virus corona, ya kan? Mau dokter, mau siapapun bilang kami hanya berusaha, tapi tolong berdoa, tolong berdoa, tolong berdoa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dokter-dokter, para ahli saja mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan mujizat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa kuat hari ini itu karena mujizat. Kita bisa bernafas hari ini bisa mujizat. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bongkar dalam konsep saudara, mujizat adalah memaksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau. Salah besar. Karena mujizat adalah memaksa saya untuk masuk dalam rencana Tuhan. Mujizat bukan berarti saya melawan ketetapan Tuhan. Saudara ingat Yesus di Taman Getsemani. Siapa Yesus? Sumber segala mujizat. Siapa yang mau melawan Yesus sebagai sumber segala mujizat? Saudara mau berkata Yesus bukan sumber segala mujizat? No, Yesus sumber segala mujizat. Lazarus yang mati dibangkitkan, artinya apa? Mujizat, iya kan? Orang yang lumpuh disuruhnya berjalan, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang buta suruh cuci muka di kolam Siloam dan kemudian bisa melihat. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia sumber segala mujizat. Tapi di Taman Getsemani apa? Dia berubah menjadi orang yang tidak percaya mujizat? No, di Taman Getsemani dia bilang, Bapa kalau boleh cawani lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itulah the real miracle of God. Mujizat bukan berarti saya paksa Tuhan untuk melakukan yang saya mau, tapi mujizat berarti saya memaksa diri saya
untuk berjalan pada jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan penuh kemenangan, jalan Tuhan penuh berkat, jalan Tuhan penuh mujizat, jalan Tuhan penuh sukacita. Haleluya. Selamat pagi buat setiap saudara yang menurut jam waktu adalah pagi, atau selamat siang buat saudara yang sudah mulai ke arah siang, atau selamat malam buat setiap saudara yang sudah malam. Selamat sore buat setiap saudara yang sore. Yang pasti selamat kembali menikmati berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, biarlah kita bersuka cita di dalamnya. Hari ini kita menyebutnya sebagai hari berkat, hari kemenangan, hari sukacita, hari yang dahsyat, hari di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mulailah hari tetap dengan syukur, mulailah hari tetap dengan sukacita, mulailah hari dengan semangat, dan yang juga sangat penting, mulailah hari selalu bersama Yesus, sehingga hikmat Tuhan menyertai kita, damai sejahtera Tuhan di hidup kita, pasukan malaikat mengawal langkah-langkah kita, dan Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Dan yang juga sangat penting, darah Yesus biarlah membungkus kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang jahat. Haleluya. Siap menerima berkat Tuhan? Amin. Siap sukacita? Amin. Siap menerima kemuliaan Tuhan kembali hari ini? Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Dan terima kasih buat saat dimana kami kembali mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Karena kami imani Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan, betul virus corona ini melanda seluruh dunia, melanda Indonesia, melanda mana-mana tempat. Tetapi pada saat yang bersamaan kami tetap percaya ada Tuhan yang mujizatnya dahsyat. Ada Tuhan yang lebih besar daripada virus atau virus corona ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Betul, hari-hari ini sangat mencengangkan buat kami, sangat menyedihkan buat kami, karena virus corona telah menutup ruang-ruang ibadah, telah menutup tempat-tempat untuk kami beribadah, termasuk gereja dan termasuk ruang ibadah agama-agama lainnya. Tetapi kami percaya bahwa virus corona ini tidak bisa menghambat Injil diberitakan, tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Justru kami bersyukur, kami imani, bahkan melalui virus corona ini tembok-tembok gereja diruntuhkan. Kami dapat beribadah interdenominasi dari berapa dan berbagai jenis gereja. Kami tetap satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dalam Morning Live with Pastor Gilbert ini, hashtag di rumah saja dalam program Kamu Hebat, kami tahu banyak hal yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan. Karena itu hamba terus berdoa di dalam nama Yesus. Virus corona kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami ucapkan berkat Bapak Presiden kami, bahkan Bapak Menteri Kesehatan kami. Kami berdoa buat Ketua BNPB kami. Tuhan lindungi mereka, beri hikmat buat mereka dan tim garda terdepan. Setiap dokter, setiap suster, setiap perawat, setiap mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan lindungi mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan beri semangat, Tuhan jaga mereka dari segala malapetaka, mara bahaya di dalam nama Yesus. Kami percaya sebentar lagi kami terima pengumuman yang baik bahwa virus corona hilang dan kuasa Tuhan bekerja. Kami tetap yakin, kami tetap percaya, karena firman-Mu berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Meskipun kami belum melihat kenyataannya hari ini, tapi kami tetap berdoa, kami tetap berdoa, kami tetap berdoa, kami tetap berdoa, kami tetap berdoa. Kami tidak akan henti-hentinya berdoa, karena ini saatnya kami fokus on Jesus. Kami saatnya fokus on the cross. Kami saatnya fokus on Calvary. Ini saatnya kami untuk memandang Calvary, memandang salib, memandang kasih karunia dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami tahu hari yang dijadikan Tuhan buat kami. Kami mau bersuka cita. Biarlah di pagi hari ini kami tahu persis bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap pemirsa program Kamu Hebat hari ini dikuatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu tetap ada di hati kami. Kami berdoa biar kasih setia Tuhan, sukacita selalu menyertai jiwa kami. Kami percaya pasukan malaikat akan terus mengawal kami. Kami mohon hikmat Tuhan menuntun kami, dan kami percaya darah Yesus
membungkus kami sehingga menjauhkan kami dari segala yang jahat, dan kami berjalan dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Biar pagi hari ini Tuhan berbicara buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya sungguh merasa berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai Tuhan siap untuk menyertai kita. Ini sudah hari ke berapa ini, Van? Hari keempat. Jadi kita mulai tanggal berapa, Van, kemarin? 21 ya? Apa 20? Ya kan? Kita mulai 20, lalu 21, 22, 23. No. Kita mulai 21 berarti. 21, ya kan? Terus 22, 23, 24. Hari ini apa? 25. 26. Oh, berarti kita mulai 22. Jadi 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ini sudah hari kelima. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bisa bayangkan bahwa ini sudah hari kelima kita kumpul bersama setiap pagi, setiap siang, dan setiap malam. Sebagian saudara berkata, wah saya ikut yang malam dan gak sempat ikut yang pagi. Mungkin saudara berkata, saya ikut yang pagi pendeta, saya gak ikut yang malam. Kapanpun, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan terus menguatkan kita. Di saat-saat seperti ini, what do we need? Di saat seperti ini, apa yang kita butuhkan? Kita ingat firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Haleluya. Ayo, saya mau menyambut setiap saudara sekalian, karena khususnya hal-hal yang dahsyat ini, bahwa kita dapat berinteraksi. Saya bisa mengenal saudara, walaupun nggak mengenal secara pribadi, karena hari-hari ini nggak boleh salaman tuh. Iya kan, karena itu anjuran pemerintah, saudara-saudara. Dan kalau itu sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita lawan. Itu namanya mencobai Tuhan, saudara-saudara. Iya kan. Nah, hari ini saya mau menyapa saudara. Puji Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Esther Karet Awi, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. GBU Pak Gilbert, Femi Wonua, Linda Delvi, amin. Pak Pendeta minta topang doa buat tugas kerja suamiku Delvi Lumonang di Jakarta, dan topang doa buat anak-anakku Aldi dan Alfa. Tuhan itu baik. Molten Volcano, haleluya. Silviana Malingkas, good morning Pastor, saya percaya ada mujizat, amin. Saya juga percaya. Herti Simamura, haleluya, amin. Gilbert, haleluya. Virus corona akan enyah dari bumi Indonesia. Orang-orang Indonesia akan banyak sembuh dari virus corona dan penyakit lainnya, haleluya. Dwi Astuti, amin. Haleluya. Yaya Bortam, shalom. Horas Pak Pendeta dan seluruh saudara seiman, Tuhan Yesus memberkati. From USA, Horas, wih, dari USA salamnya juga Horas ya. Dahsyat, halak kita, puji Tuhan. Oh lo amang, oh ya Bortam ya. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang kau berikan ini. Tuhan memberkati kita semua. Ana Umpin, puji Tuhan. Eliana Sembiring, shalom Pak, semangat. Dan tetap berdoa buat para dokter di Lampung dan para medis lainnya, amin. Dian Melviana, pagi Pak. Start live kayaknya dari tanggal 23. Iya betul. Start live dari tanggal 23. Maria Pakasih pagi, Pastor Gilbert dari Maria Pakasih Bekasi, haleluya, puji Tuhan. Julianto Siung, shalom pagi Pak Gilbert, kembali lagi dari Sabang Aceh. Wah, Julianto ini keren nih. Julianto ini benar-benar dari pagi, siang, malam terus terima firman Tuhan, luar biasa. Resti Sariri, shalom Pak Pendeta. Shedi Sheron, shalom Pak Pendeta. Matungkas Minahasa Utara kembali hadir, haleluya. Putra Katopu, shalom dari Poso. Pak Pendeta. Luciana Heri Dinata, shalom, amin. Selamat pagi Pastor Dedi Wirawan Utomo, Pulau Tamres. Oh Pak Dedi, semangat, haleluya, puji Tuhan. Anfreza, shalom, selamat pagi Pastor, hadir, percayalah firman Tuhan. Anita Huta Barat, amin, semakin diberkati oleh firman Tuhan. Rosdiana Panggabean, shalom, selamat pagi Pak Pendeta, bantu doa buat anak saya yang mau melahirkan secara operasi tanggal 2 April nanti, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi, amin, puji Tuhan. Michael Eltian, shalom. Tricia Manampiri, GBI FOC, ya kan, Voice of apa itu? Friend of apa ya? FOC singkatan apa ya? Ambon, Nori Dendeng, Sumarekon Bekasi, haleluya. Fame Journal, Assembly of God, Milwaukee, Wisconsin, USA, hadir di sini malam jam 18.28. Oh, haleluya. Berarti selamat malam, ya kan? Good evening USA, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Pak Pendeta, salam dari Karawaci. Edi Surya, Cuk Sugiarto,
Pacu, apa kabar? Tetap semangat ya Pacu, tetap kuat, tetap Tuhan lindungi. Dan Ibu sebagai dokter terus dipakai Tuhan untuk hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Pacu ini orang hebat. Dia pengusaha, dia bekerja dalam dunia marketplace, tapi luar biasa hatinya untuk melayani Tuhan. Yari Susanti, Shalom Pak Gilbert, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dan kita semua, amin. Rina Simamora, amin, puji Tuhan. Sunan Sitinjak, Pak, saya masih ngantuk. Semangat, haleluya, puji Tuhan. Pagi baik pendeta, hari kelima Canberra hadir lagi. Grace Leong, haleluya, Canberra diberkati. Oh, Canberra sepi sekali ya hari-hari ini ya, karena hari biasanya aja Canberra cukup sepi, luar biasa. Shalom Pastor Gilbert, BSD hadir kembali. Susan Widiawati, haleluya, Tuhan menyembuhkan, amin. Dekbi, pagi Pak Pendeta. Denny Pasomba di Jakarta, haleluya. Sylvia Dinata, shalom Pak. GBU Pak Gilbert, haleluya. Jaya Tumanggor, selamat pagi Pak. Muhek Jets, amin Pak Pendeta. Medan hadir. Andri Pardomoan, shalom Pak Pendeta. Shalom. Life without Willers Gunawi, salam kamu hebat dari Banjarmasin, amin. Lydia Kusman, Lydia di Kalipasir hadir. Mayana Amanupujo, Belanda hadir kembali. Hot second. Goedemorgen, goedemorgen. Hot is good, amin. Fredrika Magdalena Mbuik, salam dari Palembang, haleluya. Young's Official Bethany Hope Ministry Bangka, salam Pak Gilbert. Sahat Parulian Sianturi, salam Pak Pendeta, selamat pagi dari Dumai. Antonius Purnama, shalom Pak Pendeta, saya dari gereja GPCC, mujizat terjadi, haleluya. Ya, aku percaya ada mujizat, amin, haleluya. Tulun Bohti berdoa untuk frontliner dalam nama Yesus. Jeffrey Kristianto, GB Arema hadir. Zel TV, shalom Pak Pendeta. Laskar Manguni Bitung hadir, Tuhan Yesus menyertai, haleluya. Laskar Manguni, pagi baik, haleluya. Clara and Rip, GBU Pak Gilbert, haleluya. Stanley Yuneke, pastor dan keluarga dalam perlindungan Tuhan, amin. Terima kasih buat doanya. Evelyn Hutapea, shalom Pak, selamat pagi. Rico Emor, shalom, puji Tuhan, terima kasih pastor untuk firman Tuhannya. Christina Dailos, shalom alehem. Uit Amsterdam, hot second, geweldig, ya kan, dahsyat, ya kan. Shalom pagi Indonesia, diberkati dipulihkan. Lukia Ling, Martogi segala, Tuhan Yesus sanggup, amin. Meli, shalom pagi Pak Pendeta, saya dari Taiwan mengucap syukur untuk firman-Nya pagi ini. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan, Indonesia dipulihkan. Pinem Kristina, shalom, puji Tuhan, kami bersama Forum Anak Kecamatan Tenggarong Seberang Kukar. Tenggarong luar biasa, ya kan. Saya di Tenggarong itu senang melihat seni-seninya, karena seni-seninya luar biasa Tenggarong itu, haleluya. J. Bawole, shalom, salam dari Sangihe. Jeffrey Kristianto, GB Arema hadir. Roland Tampu Bolon, shalom Pak Pendeta, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Roland maju terus, haleluya. Christian Peter, sejak ada acara ini saya selalu pasang alarm jam 5.50 dan bisa bangun pagi menikmati udara segar pagi, haleluya. Salam dari Comal Pak Gembala. Saya pernah ke Comal untuk KKR tahun berapa itu ya, waktu itu ya. Jadi kamu dengar firman Tuhan, kalau kamu nggak ada kerjaan habis ini, mungkin olahraga pagi sebentar lalu tidur lagi. Iya kan, karena jangan sampai kurang tidur hari-hari. Matahari perlu, lalu tidur perlu, lalu minum air putih perlu, dan makan yang sehat itu perlu, haleluya. Junior Palindungan, doakan anak saya dokter sedang jaga di puskesmas. Oh Tuhan, tolong anak dari Pak Palindungan ini, atau Ibu Palindungan, atau keluarga Palindungan. Bam TH, shalom, salam dari Mamasa Sulbar. Rani Sitanggang, shalom dari Medan Pak Pendeta, Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Horas Eda, Christine Bernard, shalom pastor, salam dahsyat dari Batam, Tuhan memberkati. Sasa Wakole, shalom Pak Pendeta, minta doanya Pak, saya lagi sakit asma sekarang, Tuhan jamah Sasa ini ya, puji Tuhan. Linda Kontesa, shalom pagi baik Pak Pendeta dari Gunung Putri Bogor, semangat Pak. Ini apanya Emilia Kontesa nih, Linda ini nih, iya kan. Bom Q, ada kemenangan dalam penyembahan, yes, Tuhan melindungi kita semua, amin. Kei Kitaku, shalom. Jeffrey Kristianto, Buring Oma View hadir, yes,
Trifosa Erni, shalom Pak Pendeta. Bekasi hadir, Jan Adolf, shalom Pastor. Sentul hadir, Yuni Simanjuntak, shalom Pak Pendeta. Dari Medan, Andri Pardomuan, semoga wabah virus ini cepat berlalu, sehat-sehat kita selalu Pak Gembala, Tuhan jaga. Maksum, pagi Pak Gilbert dari YHS Malang. YHS keren, puji Tuhan. My stop smoking, seperti kata Pak Gilbert, Tuhan bekerja di saat virus. Amin, haleluya. Kesaksian yang hebat ya, kamu berhenti merokok gara-gara firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Wah, luar biasa ya kan. Tanta Bostan, shalom. Gading Serpong hadir, Hani beraktivitas kembali. Tuhan Yesus lindungi, tutup bungkus dengan darahnya kami yang masih beraktivitas. Tuhan jaga. Evi Yusuf, pagi Pak Pendeta, shalom. Tuhan melindungi kita semua dengan darah Yesus. Alfa Omega, shalom. Selamat pagi Pak Pendeta. Tuhan Yesus selalu berikan kesehatan bagi kita semua. Best Color Center Group, shalom Pendeta. Selamat pagi dari Pekanbaru, Tuhan memberkati. Beni Hombing, shalom Pak. Haleluya. Alkitab Channel, shalom Pak. Bantu doanya, tulang bergeser. Wah, kenapa tulang bergeser? Kamu jatuh atau apa? Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bian Rompas, shalom Pak Gilbert. Pagi Pak Pendeta, jangan lupa smokol ya Pak, semangat. Habis ini smokol sudah disiapin, ya kan. Daniel Karel, shalom pagi Pak Pendeta, salam dari Solo, puji Tuhan. Susi Gunawan, amin, haleluya. Thanks Pak Pendeta, Tuhan berkati, Bapak jaga kesehatan, amin. Terima kasih Susi. Teti Ambarita, shalom Pak, kami dari Lampung, Tuhan memberkati. Rosalin Gadas, Pak Gilbert tolong doa untuk anak-anak saya, Glenn, Ria, Pierre Ria, mereka menyukakan hati Bapa dan mereka jadi kepala bukan ekor, amin, amin. Dan juga buat rekan-rekan kaum Hindu, sudah baru selesai nyepinya, doa kita menyertai, dan biar kekuatan kasih anugerah dari Tuhan memampukan kita semua melihat kemenangan dan mujizat di balik peristiwa-peristiwa yang berat ini. Karena saat-saat ini agama-agama sedang banyak pada hal pentingnya, karena kekristenan, misalnya Bali baru saja selesai dengan nyepi, lalu kekristenan sedang mau menyambut Jumat Agung dan Paskah, lalu rekan-rekan saudara-saudara yang Muslim yang sedang mau menyambut bulan puasa dan Idul Fitri, saudara-saudara. Dan di saat seperti ini, itu yang saya bilang, ini virus nggak kenal agama, nggak kenal waktu, nggak kenal siapa, status sosial, disikat semuanya. Tetapi kita agama-agama bersatu karena akhirnya kita nggak sibuk lagi dengan agama. Kita nggak bisa pergi ke tempat ibadah kita, ya kan? Tapi kita tetap bisa menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, yang kita kenal, kita panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jeffrey Kristianto, Alek Malang, cinta Tuhan Yesus hadir. Yulison Marpaung, selamat pagi Pastor, selamat terus melayani, haleluya. Kristiani Safira Mesalayuk, shalom, selamat pagi Pastor. Dari Toraja diberkati. Yahya Yanto, Gereja Betel Tabernakel Anugerah Bandung hadir. Tetap percaya dan tetap percaya mujizat, haleluya. MVP 3 Pak, lagi viral dibilang bayi ajaib, soalnya dia pas lahir dia mengatakan makan telur sebelum matahari terbit supaya mencegah corona. Kalau saya aneh-aneh lah, kita percaya aja pada apa yang dokter katakan. Trisnosio, salam dari Poso. Tampu Channel, maksudnya shalom Pak Pendeta, haleluya. Yeni Jura, shalom, selamat pagi Pastor, hadir dari Singapura. Yeni maju terus ya. Yanti Gawe, saya juga ikut dari pagi siang malam Pak, sungguh saya sangat dikuatkan, puji Tuhan. Maju terus, shalom pagi Pastor. Pak Mulang hadir, haleluya. Tridewi, shalom Om Gilbert, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati, amin. Ananda Alakaman, shalom Pak, terima kasih untuk firman yang selalu menguatkan. Ananda anak STT Glow, semangat terus ya. STT-nya tutup ya hari-hari ini ya, tapi tetap semangat ya, tetap cinta Tuhan ya. Ani Haja, doain Pak, kakak saya lagi cancer stadium 4, semoga ada mujizat buat kakak saya Tati Rohayati, dalam nama Yesus. Tati dikuatkan, minimal imannya terus bangkit menghadapi semuanya. Shalom, selamat pagi Pastor dari Sangatta, mohon doa khusus buat Kaltim, khususnya kota Sangatta, biar selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Erik Sitorus, shalom Pak Pendeta, kami dari Tenggarong, puji Tuhan. J. Fardas, shalom Pak Gilbert. J. Fardas, Tanjung Duren, kita harus seperti Petrus berkata sembuh tahir semuanya. Iman Petrus menyelamatkan banyak orang, amin. Asna Chin, shalom pagi Pak Gilbert, salam sehat, salam sehat. Ulteres Kolo, shalom, Yesus dahsyat, salam hormat untuk Pastor dari Batam. Ben pagi Pak Pendeta, shalom, shalom. Pasca Sinaga, shalom Pak Pendeta, selalu diberkati, amin.
Grace Leong, yo pendeta sepi sekalian. Oh ini yang dari apa tuh Canberra tadi ya, puji Tuhan. Arifin Warau, Shalom, Goa menyapa, Indonesia diberkati Tuhan, haleluya, amin. Goa tadinya mau acara besar-besaran ya, tapi batal waktu itu ya. Shalom, selamat pagi dari Medan Pak Pendeta, 3 kali sehari mendapat berkat firman Tuhan dari Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, God bless. Rita Huta Galung, wah luar biasa Bu Rita ini ya, tetap semangat. DVS, Shalom Om Pendeta, bantu doa usaha bisa dilancarkan, keuangan sehat. Elizabeth Yuniwati, minum Pak Pendeta. Oh iya ya, kita ingetin orang minum, kitanya nggak minum, jadi saya minum dulu ya. Mantap, ya kan, terima kasih ya yang ingatkan. Bali hadir, kamu hebat, puji Tuhan. Ricky Bahyu, Shalom Pak Pendeta, topang doa anak-anak saya dan istri saya lagi sakit, panas dan batuk, Tuhan jamah. Haleluya. Jeremy Telwe, Manado hadir Pak Gembala. Tanta Bostan, Shalom. Gading Serpong hadir kembali. Gacha Rain, Lagos Nigeria hadir Pak Pendeta, salam untuk ibu juga, haleluya. Oh Gacha, kamu di Lagos ya, Nigeria, wah luar biasa, Tuhan jaga. SLS Marketing Indonesia bebas corona, Martin Tangkere, Shalom dari Harapan Indah Bekasi. Jeffrey Kristianto, salam satu kasih Yesus Kristus, haleluya. Trisno Show, Shalom dari Poso, puji Tuhan. Sopiana Wina, Shalom dari Batam, puji Tuhan. Haruno Sonda, Shalom dari Amel dari Ambon, dukung dalam doa Ambon agar dijauhkan dari COVID-19. Shalom dari Tangerang, jangan lupa minum Pak Pendeta, terima kasih, haleluya. Eva Lopati, pagi Pak Pendeta, GPB Genta Kasih Surabaya hadir, haleluya. Kikium Siregar, Shalom. Pastor Gilbert dari Bekasi. Anne Wawaruntu, Shalom, pagi hadir, saya dari Taiwan. Anne, selamat terus bekerja, terus melayani, terus dekat Tuhan ya anak ya. Vin Tawatuan, Shalom, Shalom. Sorong tetap hadir, semangat Pastor. Glenn Maria Glemars, selamat Pak Pendeta, Kabupaten Bekasi Tambun Selatan hadir, puji Tuhan. Emi Kora, Shalom dari Manado. Maumbi, maju terus. Daniel Wiku, Shalom Pak Gilbert, salam dari Manado, haleluya. Agnes Katuuk, Shalom Pak Gilbert, mohon doanya, mama saya sedang berjuang di rumah sakit, biar Tuhan jamah, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Anugerah Official, selamat pagi Pak Pendeta, kamu hebat, salam dari Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, God bless always, kamu juga hebat, haleluya. Tresia Siregar, saya dari Kalimalang, terima kasih Pak Gilbert, aku jadi kuat, amin. Kita kuat karena Tuhan. Hudenah, selamat pagi Pastor Van Horst, Nederland hadir. Goedemorgen, oh iya Hudenah. Iya kan, buat yang di Belanda udah malam ini, iya kan. Oh, sebentar lagi Waltrusten. Puji Tuhan, ya kan. Goedenavond, Widiawati, Shalom Pak. Judul lagunya apa tadi Pak? Kalau yang lagu Ibrani, Tov Lehodot La Adonai. Kalau yang lagu Indonesia, Aku Percaya Ada Mujizat kalau nggak salah. Puji Tuhan. Dorce Silalahi, Shalom. Kalbar Pontianak hadir, sehat selalu Pak Pendeta, makasih firmannya. Aristoteles Numberi, Shalom Pak Pendeta, salam dari Jayapura Papua. GPDP Hosana Batu Putih, Tuhan baik. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati kita selalu ya Pak, haleluya. Henis Life, Shalom Pak Gilbert, mohon doakan kami biar tetap taat dan setia pada Tuhan, amin, selalu maju. Grace Mosipate, Shalom dari Makassar, haleluya. YTO Channel, Shalom Pak Pen, salam dari Mamuju, haleluya. Puji Tuhan. Ida Pertiwi, Salam Pendeta, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Juga dari Kediri, Andrianika Ga, NTT, Kota Kupang hadir, haleluya. Prabu Wijaya, Shalom Pak Gilbert. Nathan Okta, Shalom pagi Pak Pendeta, haleluya. Tuluh Boti, berdoa untuk frontliner, haleluya. Jeremy Telwe, Shalom Pak Gembala, salam dari Manado. Bornok Maroha, selamat pagi Pak Gilbert. Horas Biskuit, Pak doakan saya supaya dipulihkan, amin. Frans Hanitio, Shalom dari Perth, Australia, puji Tuhan. Nah ini udah agak siang ya, kalau di Perth udah agak siang nih. Rahmawati Daulay, salam dari Medan, Tanjung Balai, puji Tuhan. Juan Gaming, Shalom Pak Pendeta dari Pondok Gede. Prabu Wijaya, saya Aris Yombing dari Jambi, tetap sehat ya Pak, haleluya. Mana dia tadi, haleluya. Oh, Tricia Manampiring menjelaskan GBFOC itu focus on Christ. Keren.
Memang dalam hidup ini we have to focus on Christ only. Yusak Herianto, Jember hadir. Maria April, salam dari Flores, Adonara. Tuhan Yesus memberkatimu. Yesus malole. Saya suka banget lagu itu. Yesus malole, malole, neo au. Yesus malole, malole, newita basa. Au tak bisa balas. Yesus susue, Yesus malole, malole, neo au. Artinya gini, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Yesus malole, haleluya. Puji Tuhan. Immanuel Adi, salam dari Immanuel Adi Siswanto, Ketua Forkomas RI, haleluya. Maju terus Adi, ya kan. Uti Mimilanpi, shalom Singkawang hadir, haleluya. Ingrid Palengkau, shalom Pak Pendeta, kami dari batas Kota Maros Mandai, haleluya. Ermiwati 3B, pagi Pak Gilbert Lumoindong, haleluya. Dan Jemian Justini, shalom Pendeta, haleluya. Nah, sekarang seperti janji saya kepada saudara, kalau setiap pagi kita membahas buku ini, diperkenan Tuhan setiap hari, karena saya mendapat tuntunan Tuhan, ya kan? Karena sebagai gembala saya ada target buat setiap jemaat, dan setiap tahun saya banyak meminta tuntunan Tuhan. Kira-kira tahun ini ke arah mana Tuhan mau arahkan jemaat yang saya layani, dan Tuhan ingatkan untuk tahun 2020 ini saya sebut sebagai tahun perkenanan Tuhan, ya kan? Biar hidup kita berkenan kepada Tuhan, karena hidup ini bukan sekedar soal berkat, bukan soal mujizat, bukan soal penyertaan Tuhan, bukan sekedar soal jawaban doa. Meskipun saya percaya berkat, saya percaya mujizat, saya percaya penyertaan Tuhan, saya percaya jawaban-jawaban doa, tetapi itu semua hanya bonus. Itu semua bukan fokus, bukan goal kita, tetapi itu bonus. Fokus kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena waktu kita berkenan kepada Tuhan, segala sesuatunya akan ditambahkan buat kita. Nah, buku ini saya mencatatnya sebagai 366 bimbingan firman Tuhan yang menuntun setiap jemaat Tuhan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan karena ini per hari, jadi bukunya modelnya begini, itu per hari isinya ya. Nah, di Kamis 26 Maret, judulnya ngeri saudara, ya kan, judulnya Allah yang menghabisi musuh-musuhnya. Wow, mungkin sebagian kita berpikir, kok gitu sih? He's God, dia kan Tuhan, iya kan? Bukan Tuhan menghabisi musuh yang menjadi persoalan, yang justru menjadi persoalan. Ngapain kalau kita tahu dia Tuhan, lalu kita bermusuhan dengan dia, iya kan? Karena intinya hanya setan yang memusuhi Tuhan. Tetapi setan tidak pernah mau sendiri. Karena setan mengerti betul dia pasti hancur oleh kuasa Tuhan. Jadi karena itu, setan mencari pengikut. Makanya Alkitab berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tuhan akan menghancurkan iblis, itu jelas. Apa mau saudara? Saudara tidak mau iblis dihancurkan? No, iblis pasti akan dihancurkan. Lalu sebagai saudara akan bertanya, kalau begitu, kenapa Tuhan ciptakan iblis? No, Tuhan tidak ciptakan iblis. Iblis adalah malaikat yang memberontak. Kenapa Tuhan tidak langsung menghancurkan segera? Yang pertama, saudara nggak usah tanya-tanya Tuhan. Nggak usah atur-atur Tuhan, ya kan? Biarkan Tuhan atur semuanya yang terbaik. Tetapi minimal saya bisa mengerti firman Tuhan. Apa firman Tuhan menjelaskan? Untuk sementara waktu Tuhan izinkan iblis ada. Untuk apa? Untuk pada saat yang bersamaan melatih iman kita. Jadi Tuhan tidak langsung menghancurkan iblis, karena ada masanya Tuhan akan menghancurkan iblis. Tetapi di saat-saat seperti ini, iya kan?
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Waktu iblis menyerang, justru itu saatnya Tuhan melatih iman kita. Sehingga kita beriman kepada Kristus bukan karena tidak ada pilihan. Karena kalau tidak ada pilihan, maka Tuhan hanya menciptakan robot-robot. Tetapi Tuhan izinkan bahwa di tengah pergumulan, Tuhan janji kok bahwa roh di dalam kita lebih besar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak usah kecewa dan berkata, kenapa Tuhan tidak menghancurkan iblis? Yang harus kita bukan, Yesus bilang, aku memberi kuasa kepada kamu, lawan iblis, maka iblis akan lari. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita cengeng? Tuhan sudah beri kuasa kok buat kita. Mau iblis ada sebesar apapun, Alkitab berkata, lawan dia, maka dia akan lari. Berarti kenapa setan bisa mengalahkan kita? Karena kita nggak lawan. Nah ini dia persoalannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini bahwa Allah di dalam Kristus Yesus pasti akan menghancurkan iblis. Tapi iblis tidak mau sendiri. Dia merasuk, dia menipu, ya kan? Dia menyamar sebagai malaikat terang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tertipu dan jadi pengikut iblis. Nah di situ kita ada dalam posisi memusuhi Allah. Nah itu yang saya bilang. Jadi kalau Allah menghancurkan musuh-musuhnya, itu bukan sesuatu yang membingungkan. Itu pasti karena yang memusuhi Tuhan pada dasarnya hanya setan. Tetapi setan tidak mau sendiri, dia cari pengikut. Nah karena itu kita jangan mau ikut setan. Kita ikut Tuhan saja, saudara. Karena yang paling aneh bukan ketika Tuhan menghabisi musuh-musuh. Yang paling aneh ketika kita dalam posisi justru memusuhi Tuhan. Karena selalu saya bilang, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tapi itu berarti kalau kita melawan Tuhan, tidak ada yang bisa di pihak kita. Jelas ya sampai sini? Nah ini dia. Nah mari hari ini kita pembahasannya pada 2 Raja-Raja 3. 2 Raja 9 maksud saya, 2 Raja 9 ayat 30 sampai 37. Jadi 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37 itu yang pembahasan kita ya. 2 Raja-Raja pasal 9. Yep, haleluya. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai 37. 2 Raja-Raja pasal 9. Haleluya. Yes. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai 37 di bawah judul perikop Isabel dibunuh. Kan ini kameranya nggak jadi miring ya? Hah? Hati-hati, jangan pegang kameranya, kamera di sebelah 3. Oh saking semangatnya kameranya sampai jatuh, ya kan? Nah, coba lihat headroomnya supaya jangan terlalu tinggi. Yap. Nah. Mantap. Sudah mantap ya? Puji Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. 2 Raja 9 ayat yang ke-30 di bawah judul Isabel dibunuh. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa Allah berurusan dengan pembunuhan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu siapa Isabel. Ahab sebetulnya takut akan Tuhan. Tapi sayangnya bukan hanya takut akan Tuhan, tapi juga takut akan istri. Nah ini repot saudara. Harusnya istri tunduk pada suami, tapi ini suami yang tunduk pada istri, kan bahaya saudara. Nah lebih repot lagi, Isabel itu melawan hamba Tuhan yang bernama Elia. Sehingga Elia harus berhadapan dengan 300 nabi-nabi Baal saudara. Ya kan? Jadi dari sini, totalnya Nabi Baal dan Nabi Asyera ada sekitar 850 yang harus dihadapi. 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Nah, ini semua adalah nabi-nabi yang dipimpin oleh Isabel. Jadi bayangkan. Suaminya sebetulnya percaya Tuhan dan raja. Tapi istrinya kepala dukun-dukun, saudara. 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Totalnya semua 850 dukun di bawah dia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini terus setiap kali Ahab mau percaya Tuhan, terus diganggu oleh Isabel. Dan Isabel mengarahkan rakyatnya semuanya kepada penyembahan berhala. Sampai Elia menantang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Kita buktikan Allah mana yang hidup. Dan itu pun tidak membuat Isabel bertobat. Justru itu membuat Isabel mau membunuh Elia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Isabel ini sungguh gambaran dari roh kegelapan. Makanya dalam Wahyu dikatakan di akhir zaman roh Isabel akan dilepas oleh setan. Hati-hati. Istri jangan jadi orang yang mau ngatur suami. Istri jangan percaya kuasa kegelapan. Istri jangan hidup hedon.
Ada istri-istri yang dipakai setan terus untuk menuntut suaminya beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Dan akhirnya suaminya jadi koruptor, saudara-saudara. Ya kan? Jadi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, khususnya istri-istri banyak berdoa. Khususnya istri-istri jangan rakus. Khususnya istri-istri jangan hidup hedon. Khususnya istri-istri jangan diperdaya oleh setan. Sehingga sibuk dengan Instagram, lalu lihat orang lain punya ini, oh saya harus punya ini, oh ini ada yang lebih mahal lagi, oh saya harus punya lagi, harus punya lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di atas langit ada langit. Saudara mau dipakai setan? Bertobat. Istri-istri kembali tunduk pada suami. Istri-istri kembali, jangan biarkan keinginanmu liar, jangan biarkan kau hidup hedon, tapi belajar kuasai diri, belajar bersyukur dengan apa yang ada, belajar mencukupkan diri dengan segala apa yang ada. Karena ini Alkitab berkata, bahwa di akhir zaman iblis akan melepaskan roh Isabel. Nah itu yang kita mau pelajari hari ini. Kalau saudara dengar bahwa ada roh Isabel, apa itu Isabel, ya kan? 2 Raja 9 ayat 30 dikatakan, sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasi kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Roh Isabel ini membuat orang menghalangi pekerjaan Tuhan. Mau menghancurkan gereja-gereja. Pokoknya yang dia pikirkan hanya kesenangan duniawi, kesenangan duniawi, kesenangan duniawi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Roh-roh Isabel diusir keluar dari rumah tangga kita. Saya berdoa bersama bapak-bapak hari ini. Bapak dalam nama Yesus, hamba berdoa bersama bapak-bapak hari ini yang menyaksikan program Morning Live #kamu hebat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh-roh Isabel keluar dari keluarga-keluarga kami. Roh-roh Isabel keluar dalam nama Yesus dari gereja-gereja kami. Roh-roh Isabel keluar dari bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Wanita-wanita yang menyaksikan program ini, istri-istri, minta sama Tuhan, jangan sampai. Soalnya jangan ngotot dulu sama saya. Oh saya gak ada roh Isabel, saya gak ada roh Isabel. Kalau engkau ngotot sama saya, itu artinya ada roh Isabel dalam diri saudara. Karena kalau kita betul-betul mau menghancurkan pekerjaan setan, kita langsung berkata, aduh, jangan sampai roh Isabel menguasai saya. Apa tandanya ada roh Isabel? Ketika sudah ngotot sekarang, tolak cepat dalam nama Yesus. Karena setan membuat kita aman dan merasa, oh enggak ada setan dalam diri saya, supaya setan dapat lebih menguasai. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, waduh, jangan-jangan ada roh Isabel dalam diri saya. Kenapa saya nggak pernah puas dalam hidup? Kenapa saya selalu melihat kekurangan suami? Kenapa saya mau beli ini lebih mahal lagi? Saya udah punya, saya masih mau lebih punya lagi, lebih punya. Itu roh Isabel sedang menguasai. Bayangkan, waktu Yehu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Waktu Yehu mengalahkan orang-orang yang berhati busuk yang melawan Tuhan. Harusnya Isabel disadarkan. Karena ini hal yang kedua. Dukun-dukunnya dikalahkan oleh Elia. Dan sekarang anaknya dibunuh oleh Yehu. Berarti harusnya, saatnya, dia bilang, Tuhan, saya harus bertobat. Saya harus bertobat, saya terlalu jauh dari Tuhan. Tapi ini yang saya bilang. Orang kalau punya roh Isabel, nggak mau bertobat karena rohnya roh yang berontak, rohnya roh yang mau menguasai, rohnya roh yang tidak pernah puas. Dan Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan ada roh Isabel yang menguasai dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa sehingga virus corona yang begitu melanda dunia ini menyadarkan wanita-wanita yang punya roh Isabel dalam dirinya untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa. Untuk berkata, Tuhan, saya nggak boleh lagi hidup hedon kayak begini. Saya nggak boleh lagi hidup memaksakan kehendak. Saya nggak boleh lagi hidup egois. Saya nggak boleh lagi jadi orang yang selalu menuntut. Saya harus belajar bersyukur dalam hidup. Roh Isabel dalam nama Yesus aku perintahkan. Karena roh Isabel ini yang menghancurkan banyak keluarga-keluarga. Roh Isabel ini yang membuat gereja-gereja beradu domba satu sama lainnya. Roh Isabel ini yang membuat runtuh pemerintahan. Kenapa? Karena korupsi ada di mana-mana dengan roh Isabel ini. Dan roh Isabel bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua agama. Roh Isabel, karena roh Isabel bukan dikirim oleh Tuhan, tapi roh Isabel dikirim oleh Lucifer dari neraka. Karena iblis ngerti bahwa di akhir zaman Allah sedang memulihkan keluarga-keluarga. Dan caranya bagaimana menghancurkan keluarga-keluarga dengan mengirim roh Isabel. Nah, roh Isabel ini bahaya. Karena Isabel waktu tahu Yehu datang,
Dikatakan apa? Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasilah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Ayat 31, pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu? Waduh, malah nantang saudara-saudara. Harusnya kan sadar. Apa bukti roh Isabel? Roh Isabel adalah dengar firman Tuhan ngotot. Dengar firman Tuhan merasa dirinya benar. Dengar firman Tuhan, pendeta salah, wah pendeta begini, wah pendeta begini. Roh Isabel dalam diri saudara. Dalam nama Yesus, aku perintahkan roh Isabel keluar dalam nama Yesus. Karena roh Isabel menghancurkan banyak keluarga, menghancurkan bangsa negara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari roh-roh yang sedang dilepas di akhir zaman, salah satu yang paling berbahaya adalah roh Isabel ini. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik dinding dan kuda, dan mayatnya pun terinjak-injak. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Isabel pasti akan dihancurkan sebelum tangan Tuhan sendiri yang menghancurkan dan mempermalukan saudara. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, dengan rendah hati, kalau mungkin saya nggak sadar, tapi kalau roh Isabel sedang menguasai saya, Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan saya, dan kuasa Tuhan menghancurkan roh Isabel. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Isabel ini matinya akan menderita, matinya akan sengsara. Karena apa? Karena ini yang saya mau ingatkan buat saudara. God is serious with the devil. Tuhan sangat serius dengan roh kegelapan, setan-setan ini. Dan roh Isabel telah menghancurkan banyak generasi, menghancurkan bangsa dan negara, menghancurkan pelayanan pengelayanan, menghancurkan keluarga, menghancurkan suami-suami hebat. Ahab itu luar biasa sebetulnya. Ahab itu berpotensi dahsyat. Tetapi karena roh Isabel menguasai dia, Ahab akhirnya hancur. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan jadi Ahab-Ahab yang dikalahkan oleh roh Isabel. Tapi saatnya kita menjadi Yehu-Yehu yang mengalahkan roh Isabel ini dalam nama Yesus. Kita lihat selanjutnya. Ia berseru, jatuhkan dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Dikatakan, kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi Ahab yang dikendalikan oleh roh Isabel. Tapi mari kita jadi Yehu yang menaklukkan roh Isabel. Dan dengan tenang, saya itu makan dan minum, karena dia tahu Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan anugerah dalam kehidupannya. Kita lihat selanjutnya. Mereka pergi untuk menguburkannya, tapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, dihancurkan, dipermalukan. Padahal dia bagian dari ibu suri kerajaan, harusnya tetap mendapat pemakaman, kehormatan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia mau bilang apapun, kalau berlawanan dengan Tuhan, akan dihabisi dan dihancurkan sama sekali. Ayat 36, mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitu firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia orang Tisbe itu di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang mau mempermainkan Tuhan saat-saat akan dihancurkan. Betul, Elia kelihatannya lemah. Kenapa Elia lemah? Loh, dia hanya nabi. Kan Isabel kan istri raja. Lalu kemudian Elia bernubuat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tergenapi. Bayangkan, Elia sudah bernubuat. Dikatakan dengan perantaraan hamba, di kebun luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel itu. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, I love you all. Saya mengasihi saudara dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, khususnya ibu-ibu, khususnya para wanita. Hari ini Tuhan sedang berbicara very serious to all of us. Roh Isabel, betul Isabel sudah mati, but the spirit of Isabel, roh Isabel itu akan dilepas oleh setan di akhir zaman.
Sehingga kita lihat banyak keluarga-keluarga hancur, banyak generasi tertekan. Karena roh Isabel ini. Tingkat korupsi semakin tinggi. Tingkat pria lari ke narkoba semakin tinggi. Kenapa? Karena istri tidak bisa menjadi penolong. Istri tidak bisa lagi menjadi penghibur. Istri tidak bisa lagi jadi penopang. Istri tidak bisa lagi menjadi pelengkap dalam keluarga. Tapi istri mulai menjadi Isabel di akhir zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ngotot kalau saya sampaikan firman Tuhan ini. Karena mungkin saya nggak mengenal saudara, tapi saya mengasihi saudara. Bertobat tidak pernah menyusahkan kita. Bertobat hanya menyusahkan setan. Jadi kalau saudara mau bertobat tuh kayak gelisah gitu, nggak bisa dong. Loh, kenapa firman Tuhan mesti kita lawan? Makin kita melawan firman Tuhan, berarti kita sudah terikat oleh iblis, saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, saya mengasihi saudara. Saya nggak kenal saudara secara pribadi. Buat apa saya ngomong begini buat saudara? Iya kan? Tapi justru saya ingin sudah mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan. Karena kalau sudah berbalik, maka yang untung bukan saya. Saudara yang untung. Hidup saudara yang luar biasa. Rumah tangga saudara yang luar biasa. Anak-anak saudara akan luar biasa. Suami saudara akan luar biasa. Bayangkan Ahab jadi hancur. Seluruh keluarga jadi hancur. Karena roh Isabel ini. Di dalam nama Yesus. Aku tolak roh Isabel ini. Dari keluarga-keluarga kita. Suami-suami ayo berlutut. Ayo berdoa. Dalam nama Yesus. Janganlah roh Isabel dalam keluarga kami. Istri-istri ayo berdoa. Dalam nama Yesus aku tolak roh Isabel dalam diriku. Biarlah kita diberikan the same spirit dari roh yang Maria Tuhan berikan. Yang berkata kepada malaikat, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan Maria punya roh yang luar biasa, tunduk pada suami. Padahal Maria juga didatangi oleh Tuhan. Tapi Maria nggak ngotot. Waktu tengah malam, Yusuf harus pergi ke Mesir untuk membawa Maria dan bayi Yesus. Tuhan tidak perlu ngomong sama dua-duanya. Tuhan cukup ngomong sama Yusuf. Dan waktu Yusuf ngomong sama Maria, bahwa Tuhan berbicara, kita harus berangkat ke Mesir. Itu tengah malam. Dan Maria dalam posisi mengandung. Maksud saya, Maria baru posisi melahirkan, saudara-saudara. Masih punya bayi, itu maksud saya. Saudara bisa bayangin nggak? Orang baru melahirkan, baru punya bayi. Tiba-tiba mendengar kabar itu. Aduh jangan deh. Dan ini kan bukan zaman sekarang yang udah alatnya canggih. Jadi masih tradisional kan. Jadi Maria kan sebetulnya dalam posisi sangat lemah. Bisa aja dia berkata, aduh jangan lah. Kalau kamu mau pergi kamu aja dah. Saudaraku, kalau ada roh Isabel ngelawan saudara. Tapi kalau ada roh Maria, tunduk, taat walaupun berat. Bayangkan waktu dia mengandung. Oh kita harus mendaftarkan diri ke Bethlehem. Bisa aja dia berkata, aduh gak mau itu kan gara-gara keluarga kamu di Bethlehem, ngapain saya jadi ikut-ikutan. Wah luar biasa. Berarti di akhir zaman wanita-wanita ada pilihan. Mau memiliki roh Isabel yang memang sedang dilepaskan oleh neraka, atau memiliki roh Maria yang berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Luar biasa, haleluya. Nah, kita masuk pada pembahasan kita hari ini. Tadi adalah arahannya, tuntunannya, yaitu Allah yang menghabisi musuh-musuhnya, ya kan? Dan kita sudah belajar bahwa pada dasarnya bukan Allah menghabisi musuhnya yang harus kita persoalkan. Karena ada banyak orang bilang, kok Allah begitu? Katanya Allah penuh kasih, Allah berlimpah kasih setianya. Loh, Allah harus menghabisi setan. Karena yang memusuhi Tuhan hanya setan. Loh, kalau kita tahu dia Tuhan, masa kita mau lawan, ya kan? Oh, saya nggak percaya Tuhan ada. Loh, itu setan sudah menguasai saudara. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia ada untuk menyembah Tuhan. Manusia ada untuk memuliakan Tuhan. Manusia ada untuk diatur oleh Tuhan. Jadi kalau kita melawan Tuhan, artinya kita sudah dikuasai oleh iblis. Dan kita sudah ada dalam posisi sebagai anak-anak iblis. Jangan melawan Tuhan. Betul, tidak selamanya hidup bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi jangan melawan Tuhan. Biar kita senantiasa berkata, Bapak, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Mari kita pelajari. Saya catat di sini gini, Allah kita adalah Allah yang lemah lembut. Amin. Dia sangat mengerti kita, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setianya. Namun pada saat yang bersama, dia juga adalah Allah yang menghabisi musuh-musuhnya. Lalu pertanyaan kita, mengapa? Kok Allah bisa berubah-berubah? No, dia bukan Allah yang berubah-berubah. Justru karena kasihnya kepada kita. Justru karena kasihnya kepada bangsa umat Allah.
Justru karena kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan, Isabel akhirnya dihancurkan. Karena Isabel justru yang menjadi troublemaker. Umat sengsara, umat melawan Tuhan, umat meninggalkan Tuhan karena kelakuan Isabel. Kalau Tuhan tidak menghabisi Isabel, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bukan Tuhan yang baik. Karena dia membiarkan umat menghadapi penderitaan lebih daripada kemampuannya. Mengerti sampai di sini? Ya, kita lihat selanjutnya. Saya pelajari bahwa dia tetap Tuhan yang baik. Tapi dia pada saat yang bersamaan menghabisi musuh-musuhnya. Pertanyaannya mengapa? Yang pertama, karena dia adalah Allah yang kudus, yang tidak dapat dipermainkan. Kalau Allah saja sudah dapat dipermainkan, lalu bagaimana dengan yang lain? Makanya dalam kekudusannya dia harus tegas. Dan di dalam kemuliaannya, dia otomatis menghabisi setiap musuh-musuhnya. Yang benar pasti dibela, diberkati dan dituntun pada kehidupan yang penuh dengan mujizat. Tetapi yang lari dan mempermainkan Tuhan akan dilenyapkannya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia Allah yang penuh kasih, tapi dia Allah yang kudus. Dalam kasihnya dia menunggu pertobatan. Tetapi dalam kekudusannya, dia akan menjatuhkan hukuman bagi yang mempermainkannya. Dan orang seperti Isabel telah ada dalam posisi mempermainkan Tuhan. Dia tahu kebenaran, tapi dia tetap mengeraskan hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul dia Allah yang penuh kasih, betul dia Allah yang panjang sabar dan melimpah kasih setianya. Tapi juga jangan sesat. Dia Allah yang tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dia Allah yang penuh dengan kekudusan. Karena itu mari datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Tuhan, kuduskan saya, kuduskan mulut saya, kuduskan pikiran saya, kuduskan hati saya, supaya hati saya nggak menyimpan dendam, kepahitan, tapi hati saya selalu terarah pada Tuhan. Pikiran saya nggak menyimpan hal-hal yang jorok, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Mulut saya selalu mengucapkan hal-hal yang penuh kasih, penuh damai sejahtera. Haleluya. Yang keduanya saya pelajari. Jadi yang pertama, kenapa Allah menghukum musuhnya? Karena dia adalah Allah yang kudus. Yang kedua, karena dia telah memberi waktu yang cukup untuk sadar dan bertobat. Ya, Allah yang menghukum, bukan Allah yang tidak memberi kesempatan. Karena bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul Allah kemudian menghukum Isabel melalui Yehu. Tapi dia sudah memberi kesempatan. Hamba-hamba Tuhan sudah mengingatkan, Elisa sudah mengingatkannya. Kita lihat selanjutnya. Hukuman Allah tidak turun seperti manusia menghukum. Manusia kan jengkel langsung hukum. Allah memberi kesempatan. Manusia menghukum sangat tergantung dari suasana hati. Tapi Allah menghukum karena there is no other way. Dia beri kesempatan, dia beri kesempatan, dia beri kesempatan. Kita tetap mengeraskan hati dan mempermainkan Tuhan dan menganggap sepi kasih karunia-Nya. Demi kelangsungan tubuh Kristus. Demi kelangsungan umat Allah. Demi kelangsungan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terpaksa yang mengeraskan hati harus menerima hukumannya. Yang ketiga maksud saya. Mengapa Allah yang penuh kasih menghabisi musuhnya? Karena dia mau memberi keamanan dan kepastian bagi semua anak-anaknya. Bayangkan kalau Isabel masih ada, umat Tuhan sengsara terus, terikat terus, terbelenggu terus. Kalau musuh-musuhnya tidak dihabisi, maka anak-anaknya juga akan menderita. Demi kasih dan sabarnya, dia harus menghabisi musuh-musuhnya. Jadi Allah menghabisi musuh-musuhnya. Jangan bodoh, bukan Allah yang salah. Tapi yang memusuhi Allah itu yang aneh, saudara. Yang keempat, Allah yang menghabisi musuh-musuhnya karena dia mau membangun efek jera bagi setiap musuh-musuhnya. Tujuannya agar kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau yang satu ini tetap mengeraskan hati dan tidak dihukum oleh Tuhan, yang lain akan merasa oh aman, gak ke gereja, hidup dalam dosa, berzina, kawin cerai, gak apa-apa, lakukan hubungan seks sebelum nikah gak apa-apa, mengkhianati istri gak apa-apa, mengkhianati suami gak apa-apa. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dosa tidak dihukum, maka lebih banyak orang yang masuk dalam jebakan iblis. Dosa harus dihukum sebagai efek cerah. Wah, istri raja sekalipun kalau berdosa mendapat hukuman, siapakah kami? Karena itu kami harus bertobat, kami harus sungguh-sungguh, kami harus mendekat pada Tuhan. Gak ada ruginya kok hidup dekat dengan Tuhan. Gak ada ruginya kok bertobat. Gak ada ruginya kok hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak ada ruginya kok melakukan firman Tuhan. Justru yang kita lihat berkatnya, damainya, kuasa yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Saya minum dulu ya saudara-saudara ya, sebelum saya lanjutkan lagi.
Haleluya. Wah, saya sungguh menikmati saat-saat seperti ini. Saya merasa kita sebagai keluarga. Wah, karena itu saya sedang berpikir, kalaupun virus corona ini sudah hilang, dan pasti akan hilang sebentar lagi. Saya pikir apa setiap hari saya ambil waktu 1 kali sehari atau mungkin minimal seminggu sekali kita harus jumpa seperti ini. Karena buat saya ini luar biasa, saudara. Yang pertama, tidak ada tembok-tembok gereja. Karena kemarin malam saya panggil dari gereja mana saja, dan saya baca, gereja yang saya nggak pernah dengar, saudara, luar biasa. Dan saya catat mungkin sekitar ada 50 sampai 60 gereja, saudara, berlainan, bukan gereja lokal ya, bukan, tapi sinode-sinodenya luar biasa, saudara. Berarti virus corona telah mempersatukan kita. Dan yang kedua, dari mana-mana tempat, mana-mana daerah, bahkan dari mana-mana negeri, ya kan, luar biasa. Ada seorang yang berkata, saya seorang pilot, dan saya berusaha untuk selalu, bahkan kadang-kala dari kokpit saya mendengar live ini. Wah, luar biasa buat saya, segala kemuliaan buat Tuhan. Bahkan dari pelaut kemarin, beberapa dari Priok, ada dari kapal Kelut, lalu ada beberapa yang sedang berlayar. Luar biasa, Tuhan sedang bekerja, saudara, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi jelas, ada 4 alasan kenapa Dia Allah yang baik, tapi menghukum musuh-musuhnya. Selanjutnya kita pelajari, waktu kita berdosa, mengeraskan hati dan melawan Tuhan, maka kita adalah musuh-musuh Tuhan. Tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka kita bukanlah musuh-musuhnya Tuhan, tapi sahabatnya Tuhan. Sangat mengerikan kematian Isabel ini. Sehingga dari ayat-ayat ini kita dapat belajar beberapa hal penting. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, kalau Tuhan menghabisi musuh-musuhnya, itu bukan sesuatu yang aneh, saudara. Karena pada dasarnya hanya satu musuh Tuhan, yaitu setan. Tapi iblis tidak mau sendirian memusuhi Tuhan. Iblis cari pengikut, iblis cari kaki tangannya, iblis cari orang-orangnya. Nah, bodohnya kita, kenapa kita tertipu? Nah, iblis tawarkan kesenangan, kenikmatan, keindahan, ya kan? Dan tujuannya membelenggu kita untuk bersama-sama memusuhi Allah. Coba, Allah memusuhi musuhnya, Allah menghukum musuhnya, itu yang aneh? Atau orang yang memusuhi Tuhan itu yang aneh? Coba pikirkan. Kan kita kadang-kadang pikirannya pendek aja gitu. Kita kadang-kadang pikirannya, yang saya suka pakai istilah, pikirannya kampungan banget gitu. Pikirannya norak banget gitu. Pikirannya pendek banget. Wah, kenapa Tuhan harus menghabisi musuh-musuhnya? Itu Tuhan seperti apa? Loh, saudara, yang kasih dalam Tuhan. When we know He is God, ngapain kita memusuhi Dia? Iya kan? Jadi kalau pemerintah bikin aturan menghabisi semua lawan-lawannya, loh, itu pemerintahnya ngapain kita lawan, saudara? Dia yang berkuasa, biar dia ngatur. Ya kan? Tapi pemerintah bisa salah, betul, saya ngerti. Tapi kan Tuhan tidak pernah bisa salah. Ngapain kita memusuhi Tuhan? Ya kan? Memusuhi Tuhan adalah perbuatan yang paling bodoh yang bisa kita buat. Jadi kalau Allah menghabisi musuh-musuhnya, bukan itu yang aneh. Tapi kita dalam posisi memusuhi Tuhan, artinya kita bodoh, kita tertipu oleh kuasa setan. Saya harap saudara bisa mengerti. Dan kiranya ini menjadi pewahyuan buat setiap saudara untuk selalu berkata, Tuhan, aku tidak mau memusuhi Tuhan. Aku mau terus berjalan dalam jalan Tuhan. Nah, saya pelajari begini. Ada 4 alasannya dan 4 pelajaran yang kita bisa belajar ketika Yehu dipakai Tuhan untuk menghabisi Isabel. Yang pertama, kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena membalas yang jahat dengan yang jahat, itu pada posisi kita memusuhi Tuhan. Kita tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Elia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Elia menyerahkannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Iya kan? Dia bukan weak God. Dia bukan Tuhan yang lemah. Betul dia bilang sabar. Betul dia bilang serahkan kepadaku. Betul Tuhan bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Dan bahkan Alkitab bilang apa? Pembalasan itu hakku. Jadi kita nggak boleh balas. Tapi bukan berarti dia lemah. Anakku engkau disakiti ya. Anakku engkau dilukai ya. Sabar ya. Aku juga disalib. No. Kenapa Tuhan suruh kita mengampuni? Kenapa Tuhan suruh kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena Allah yang akan bertindak. Bukan urusan kita untuk bertindak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah menguatkan hati. Tugas kita memandang Tuhan. Tugas kita percaya bahwa yang terbaik Tuhan sediakan. Maka saya catat di sini beberapa hal. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara-saudara yang sedang disakiti, saudara-saudara yang sedang dilukai, saudara-saudara yang sedang dikhianati, jangan balas.
Berdoa saja, berserah pada Tuhan. Dan dalam berdoa juga nggak usah, Tuhan hajar dia, balas dia, nggak usah. Kita nggak perlu atur Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik yang harus dia kerjakan. Tugas kita cuma Tuhan kuatkan saya, Tuhan berkati dia. Mungkin dia menyakitkan saya, mungkin dia mengecewakan saya. Ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Haleluya. Ya kan? Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan. Mengapa Allah bisa membalas dan kita tidak boleh? Nah ini kan, ada banyak orang yang bilang, kok Allah boleh balas, saya tidak boleh. Loh karena Tuhan yang akan bertindak. Tuhan mengerti kategori yang jahat. Kadangkala kita salah dalam mengkategorikan yang jahat. Kadangkala menurut kita seorang itu jahat. Padahal ia sedang merancangkan yang baik buat kita. Mungkin kata-katanya dan disiplin yang dia berikan keras. Tapi justru dia mengasihi dan mendidik kita. Kita seringkali salah menilai orang. Menurut kita, seorang itu baik karena sikap dan perkataan yang manis. Tapi dia justru yang menjerumuskan kita. Kita kadangkala ditegur orang, dimarahi orang, itu, wah jahat dia. Padahal yang seperti itu belum tentu jahat. Ada orang yang puji-puji kita, ada orang yang bilang, wah kakak hebat. Kita pikir dia baik. Padahal dia yang kemudian menjerumuskan kita. Jadi tugas kita pokoknya memberkati saja. Pokoknya kita ingat firman Tuhan. Kalaupun orang mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Bahkan Alkitab ajarkan kepada kita bahwa Tuhan merubah ratapan kita menjadi tari-tarian luar biasa. Jadi yang pertama, waktu Allah menghabisi Isabel, mengajar kepada kita, kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, karena itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang kedua, kita tidak boleh membenci, mendendam, dan mengutuk. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kita mendendam, membenci, mengutuk, berarti itu yang kita tabur. Berarti akan kita tuai kebinasaan dan kehancuran. Tapi taburlah kasih, taburlah damai, taburlah kekuatan, taburlah sukacita. Makanya dalam segala hal, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, kalau ada orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti kita, janganlah kita membencinya, jangan dendam, dan jangan dikutuki. Tapi belajar tetap memberkati, mengasihi, dan mendoakannya. Karena orang-orang yang suka membenci, menendam, dan mengutuk adalah orang-orang yang tidak mengerti firman dengan baik. Sebab unsur firman Tuhan adalah kasih, bukan kebencian. Pembalasan, kedendaman, dan merasa diri yang paling disayang oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau kasih, yang Tuhan mau damai, bukan kebencian, bukan pembalasan, bukan merasa diri yang paling disayang Tuhan. Kita semua adalah orang-orang biasa yang bisa hidup karena rahmat Tuhan. Bukan hanya saya yang disayang Tuhan, semua orang yang mengasihi Dia, semua orang yang bertobat, semua orang yang berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas kita tetap mengasihi. Tugas kita membawa damai. Tugas kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tugas Tuhanlah menghukum siapa yang harus dihukum, mengangkat, memberkati siapa yang harus diangkat dan diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau berinteraksi dulu bersama dengan saudara kembali. Haleluya. Bidaime 218. Shalom, pagi Pak, tangsel hadir, Tuhan Yesus memberkati. Yani Wongkar, amin. Sarma Yulidiar Siburian, yes, praise the Lord. Gugun Silaban, Roro Isabel, menghalangi jalannya firman Tuhan dalam nama Yesus. Arita Yunus, amin. Tolak Roro Isabel. Noel Rambang, haleluya. Widya Winoto, Roro Isabel sudah ada dalam diri saya sehingga saya menyakitkan hati suami saya. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati dengan firman pagi ini. Doakan kami berkumpul kembali dalam nama Yesus, ya, diberkati. Siana Salamena, amin, haleluya. Margarita Nubato Munis, Tuhan itu baik. RC Tampu Bolon, amin. Tolak Isabel dalam nama Yesus. Maya Duani 2 Raja 9:30, jangan seperti Roh Isabel yang hanya membunuh masa depan anak kita, membunuh sukacita suami, membunuh kebahagiaan rumah tangga, ya kan. Murni Intan, shalom Pak Pendeta, haleluya. Fogan Wensen, dalam nama Yesus, amin. Toaster Sargent Atlanta Georgia hadir, haleluya, semangat. Aun Exponamon, shalom Pak Pendeta, salam dari Tentena. Natalie, shalom Pak Pendeta dari Hungary. Wah, Hungary itu kota yang keren banget. Saya suka cita lihat Hungary. Saya pernah ke Hungary 1 kali, tapi baru 1 kali, ya kan. Johnny Pyong, shalom Pak, salam dari Kanada. Kanada diberkati, puji Tuhan. Sari Tampu Bolon, amin. Sakaria Merlin, Tuhan Yesus berkati, melindungi kami semua, salam dari NTT, haleluya. Gilbert Uge, amin. Yusuf Arimatea, amin. Yunika Eswilar, pertobatan harus tampil beda. Kita siap pastor, berkat
sangat melimpah, amin. Roy Maipau, amin. Susiana, saya dari USA, mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya. USA maju terus, semangat. Ini kalau di New York berarti masuk malam ya, gitu. Itu kalau New York, saya nggak tahu kalau LA. Karena New York saya tahu beda 12 jam. Christian Tinura, salam dari Sulteng Poso. Inforgea, amin. Semoga beruntung aku tolak roh Isabel dalam diriku dan keluargaku. Dalam nama Yeshua Hamashiach. Rosina Setiani, puji Tuhan sangat diberkati dengan firman pagi ini. God bless Bapak Pendeta. Queen V, haleluya. Pak Gilbert, Klo Gading Marina hadir. Meiki Mandagi, dalam nama Yesus aku tolak roh Isabel dalam diriku. Puji Tuhan. Linas White, yuk buat grup khusus Nasrani, setuju enggak? Haleluya. Anita Yunus, amin. Firman Tuhan menguatkan saya Bapak Pendeta, amin. Haleluya. Marta Tata, aku tolak roh Isabel dalam diriku dan keluargaku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mr. Businessman, jujur ya, gue kurang suka sama tabiat cewek Indo, baik cewek bule. Dalam nama Yesus. Ingat, bukan soal bule, bukan soal Indonesianya. Yang paling penting kawan, takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Bus Mustafa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Leslie MP, selamat pagi Bung Gilbert. Pak Pendeta, terima kasih, kamu hebat. Di rumah saja sangat memberkati, menguatkan. Best regard Leslie, Persekutuan Doa Pelita Samaria tahun 90-an. Leslie, wah, puji Tuhan, semangat terus ya. Haleluya. Wah, ini teman saya udah lama ini, puji Tuhan. Endless Love, shalom, selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih buat pelayanan online-nya. Emmanuel Kurnia Sitepu, selamat pagi Pak Pendeta. Bandung Bojong Soang, diberkati Tuhan, haleluya. Natalia M, segala roh Isabel dalam diriku aku patahkan dalam nama Yesus. Corina Yung, shalom Pak Pendeta, salam dari Tanjung Selor. Tanjung Selor diberkati, haleluya. Ebi Tahapari, haleluya, terima kasih buat firmannya Pak Gilbert. Cherry Jomalo, ya setuju, amin. Ruth, boleh tuh Pak sekali-kali tetap live streaming meskipun corona sudah hilang. Iya, tapi kalau corona sudah hilang harus kembali ke gereja sudah masing-masing dong. Iya kan, puji Tuhan. Jangan kenikmatan gitu. Oh enak kok di rumah kita ibadah, ya kan. Hari-hari bisa ke mall, hari-hari bisa kemana-mana, enak aja gitu. Kalau udah bebas ya kembali ke gereja dong, ya kan. Ari Koki, kita jadi bersatu, amin. Nova, jangan seminggu sekali dong Pak, 1 kali sehari saja gimana? Ya kita lihat nanti ya waktunya ya. Setuju Pastor, tetap live streaming setiap hari walau nggak usah 3 kali sehari. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Jadi ini memberkati. Aduh, terima kasih, saya memuji Tuhan, saya memuji Tuhan. Evan, terima kasih Evan ya, udah melayani bersama Papa. Iya kan, karena ini kameramennya Evan, dia mantap. Kalau nggak ada Evan repot saya, iya kan. Dani, salam dari Ambon Pak Pendeta Gilbert. Andrif, sedih lihat dokter-dokter anak Tuhan yang meninggalkan kita karena melawan COVID. Kita doakan dalam nama Yesus, dokter-dokter dijaga Tuhan. Peter Yuga, pokoknya Pak Pendeta jos. Ekstra kali jos, ya kan. Jini Fata, tolak roh Isabel. Ini kakak saya kembali nih. Semangat Jin, haleluya. Ya kan, jadi istri yang mantap, haleluya. Elpa Rianti Rumauli Saragi. Kami mendengarkan live Pak Pendeta dari rumah karena nggak keluar rumah Pak Pendeta. Tetap semangat. Widya Winoto, live streaming ini dibuat 1 kali sehari Pak Pendeta supaya kami makin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Pak Pendeta GBI Senayan City, semangat. Dewi Okto, maaf terlambat, tapi maaf Isabel, ini di ayat berapa tadi? Ya kan di 2 Raja-Raja. Tadi kan kita lagi belajar itu kan 2 Raja-Raja pasal 9, ya kan? 2 Raja-Raja pasalnya yang ke 9, ya kan? Ayatnya ke-30 tadi itu yang kita bahas ya. Puji Tuhan. Haleluya. TV, terpujilah nama Tuhan. Raya Gultom, setuju Pak. Kalau tidak bisa tiap hari minimal 1 minggu sekali. Dewi Okto, belum pernah dengar kisah Isabel. Oke Dewi, kamu mulai baca lagi dari ayat sebelumnya 2 Raja-Raja ya. Kisah apa itu namanya, Elia itu banyak bicara dengan Isabel, karena Isabel itu adalah istri dari Ahab. Lalu nanti di Wahyu kami bisa lihat bahwa akhir zaman akan ada roh Isabel. Raya Gultom, amin. Fias Maria, amin. Tabur Tuai, Berry Jones, haleluya. Stefanus Yosef Setiawan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. RW, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia bisa ada pastor, judul bukunya apa dan siapa penulisnya? Penulisnya saya sendiri, ini bukunya Diperkenan Tuhan Setiap Hari, ya kan, puji Tuhan. Tapi maaf ya, di saat ini saya bukan lagi jual buku, saudara-saudara ya. Tapi kalau sudah mau dapatkan bukunya, nanti lihat aja, mungkin ada bagian bukunya yang akan
masuk ke sini. Warta Glow tolong masukin nomor telepon untuk pesan bukunya, ya kan? Karena tapi sekali lagi, saudara nggak perlu beli bukunya kalau saudara nggak perlu, karena saya akan membimbing saudara. Tapi kalau saudara merasa butuh, silahkan, ya kan. Jangan sampai, oh Gilbert bikin ini untuk jual buku. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya rindu dengan your spirit. Saya rindu dengan roh saudara, ya kan. Tapi saudara bisa baca chat ini kalau ada Warta Glow. Nanti Warta Glow tolong masukin nomor teleponnya untuk bagaimana memesannya. Parta Tarigan menjua-jua. Pak Pendeta Parta Tarigan dari Karimun hadir. Haleluya, puji Tuhan. Niswanto Wanto, makasih Pastor Samuel. Shalom Pak dari Bintaro. Puji Tuhan. Aris Susanto, shalom Pak Gilbert. Sehari tidur berapa jam? Cukup, pokoknya cukup. Jeffrey Kristianto, Pak sarapan dulu nasi pecel. Belum, nanti selesai ini. Saya udah siapin. Liu Tubun, sore waktu Francisco. Terima kasih firmannya Pak Pendeta. Puji Tuhan. San Francisco, kota yang indah, maju terus. Sakti MM, shalom Pak Pendeta. Salam dari Kemayoran. Tuhan itu baik. Haleluya. Indra Saputra, GKE Resort Kurun. Ini dari Kuala Kurun ya. Susan Widiawati, buku tersebut ditulis saudari oleh Pastor Gilbert. Untuk pemesanan bisa ke HP. Oh ini dia, 081 390 806494. Saya ulangi sekali lagi ya. Susan terima kasih. 081 390 806494. Saya ulangi sekali lagi ya. 081 390 80 6494. Atau gini nih, biar gampang ingatnya ya. 0813 ya, 0813 9080 6494. Jadi 0813 9080 6494. Vita Jovanka, shalom Pak dari Kelapa Gading. Tolak virus corona Pak dalam nama Yesus. Chandra Januari, Tuhan memulihkan Indonesia. Pak Pendeta. Rachel Shu, shalom Pak Gilbert, salam dari Singapura. Maju terus Rachel, maju terus dalam Tuhan. Tuhan itu baik. Berta Adriani, shalom, selamat pagi Pak Pendeta, doa kami Bapak selalu sehat. Shalom dari Banjarmasin. Terima kasih buat doanya. Ebita Pari, terima kasih Pak Gilbert. Saya belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Maju terus. Haleluya. Bambang Wibowo Murti, thanks virtunya Pak Gilbert. Virtu itu artinya firman Tuhan ya. Jemian Jesni, terima kasih renungannya Pastor. Miyoko Andrea, shalom Pak dari Hong Kong. Hong Kong luar biasa. William Tasijawa, on the way 500 juta subscriber, maju terus, haleluya. Eliezer Pakpahan, shalom Pak Pendeta, shalom dari Karawang. Tuhan itu baik. Oh ini siapa nih, bahasa Korea atau bahasa Taiwan nih. Belajar mawas diri selalu dari diri kita sendiri, jadilah tenang, amin. Jeffrey Kristianto, GB Arik Malang hadir. Shalom Pak Gilbert dari Pamulang, haleluya. Awesome record Pak Pendeta, lagi jualan firman cu. Apa ini? Gua lebih suka kalau Pak Pendeta ke rumah sakit sembuhkan pasien, dan apalagi sekarang lagi musim corona. Sehat kah? Dilarang bos, dilarang bos, dilarang. Iya kan? Jadi Alkitab udah bilang kita jangan mencobai Tuhan. Nah yang seperti ini nih perlu bertobat. Ya kan, kamu perlu bertobat, ya kan. Puji Tuhan. Yeni Jura, shalom, terima kasih banyak buat khotbahnya Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati keluargamu juga, haleluya. Fadil Lilian, shalom Pak Pendeta, doa dan permohonan saya acara ini bisa tetap berlangsung sekali sehari. Setelah corona berakhir, kami sangat membutuhkan tuntunan firman Tuhan setiap hari oleh hambanya, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi pada dasarnya yang merasa ngapain sih cuma ngomong, pergi ke rumah sakit doain, masing-masing ada tugasnya, ya kan. Biarkan sekarang lagi tangan-tangan dokter bekerja. Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan doakan terus, doakan terus, doakan terus. Dan tugas kita menguatkan iman, menguatkan iman, menguatkan iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengar akan firman Kristus. Dan iman itu yang menuntun pada mujizat. Iman itu, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang hanya dua yang bisa mengerjakan mujizat. Yang pertama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan yang kedua iman kita. Bukan berarti ini dua hal yang terpisah, tapi yang saya mau ingatkan ini dua hal yang saling melengkapi. Walaupun Tuhan Yesus bisa buat mujizat, tapi kalau saya nggak punya iman, ada orang yang bilang, oh ini pendeta aneh, apa itu? Oh berarti iman terpisah dari Yesus. Bukan, dua hal ini maksudnya, iya kan? Dua hal yang saling melengkapi. Yang pertama Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Tapi kalau saya tidak punya iman, saya tidak akan lihat mujizat. Tapi kalau iman saya bukan pada Tuhan Yesus, saya juga nggak akan lihat mujizat.
Ada banyak orang kritik-kritik tetapi otaknya nggak dipakai gitu ya kan. Jadi sebelum saudara kritik, ngerti dulu saudara-saudara ya kan. Jadi kan kalau orang kritik tanpa otak dipakai kan kedengaran bodohnya saudara-saudara ya kan. Kedengaran kayak kosongnya gitu ya kan. Jadi waktu saya berkata hanya dua yang bisa buat mujizat, bukan berarti ini keduanya terpisah. Oh, Yesus sendiri, iman sendiri. Bukan. Tuhan Yesus bisa buat mujizat, tanpa iman kita dia bisa buat mujizat. Ya kan? Tetapi kalau kita bisa terima mujizat, harus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Gitu ya, jelas ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mana lagi? Matias Dodi. Shalom Pak Gilbert. Saya dari Jemaat GKI Kayum Putih. Tuhan Yesus baik. Satu Aset. Shalom Pak Pendeta. Salam dari Medan. Helvetia. Tuhan Yesus memberkati. Elida Silitonga. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih atas khotbahnya. Evelyn, aku tolak roh Isabel dari keluargaku dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Yani Dik, shalom Pak Pendeta, aku pengen NTT. Mohon doanya. Terima kasih. Tuhan Yesus dasar derajat. Selalu hadir GKJW Turen. Haleluya. Roy Maipeu sangat diberkati. Roy Maipeu dari GBI WCC Rayon 8 Balikpapan. Tetap semangat. Karisa, Christabel Queen, shalom Pak Gilbert, saya dari Pekanbaru, dukungan doa bagi mami saya yang masih harus bekerja supaya dijauhkan dari virus corona. Jadi saya tidak bisa bekerja karena dia driver online. Orang-orang pada rumah nggak keluar, thanks, haleluya. Puji Tuhan. Eli Rosita, shalom Pak Pendeta, saya sakit, tolong doain. Saya Eli Rosita dari Tangerang, dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Pak Pendeta kenal Christian Prince? Tidak, tapi pengajarannya keren banget, keren banget. Hari Santoso, shalom Denpasar hadir, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Roy Metungku, shalom dari Tentena Pak, terima kasih Tuhan. Robin Sirait, beda kali hambanya ini kalau khotbah serius. Berapa kali dengar beliau ngelucu terus, katanya pendeta-pendeta kalau kumpul jangan terlalu serius. Haleluya, ya kan? Terima kasih Tuhan. Jadi kita selalu harus serius. Tapi serius itu bukan berarti tegang, ya kan? Jadi dalam hal-hal tertentu kita tetap harus bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat. Pagi Pak Pendeta, dong pengupasan Alkitab di live ini, thanks, haleluya, puji Tuhan. Shalom Pak Pendeta dari Serang Banten, minta doa buat kesembuhan mama dan kakak saya yang sedang kerja, Trienda Kristianti. Sri Martini Yomaki, cuci 2 piring bisa sambil dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sambil cuci piring, ada yang sambil masak, tapi intinya bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Jadi live ini dalam masa-masa hashtag di rumah saja, iya kan? Jadi masa-masa pemerintah bilang jangan kemana-mana, tapi di rumah saja. Setiap pagi jam 6 pagi kita bahas diperkenan Tuhan setiap hari. Lalu setiap siang kita membahas Amsal, karena Amsal itu bicara tentang hubungan manusia sesama manusia untuk kita hidup dalam hikmat. Lalu malam kita bicara tentang Mazmur. Gitu, itu pengupasan firmannya. Jadi PA pribadi setiap hari, sehari 3 kali saudara-saudara. Karena saya nggak mau di masa-masa seperti ini iman saudara goyah. Saya mau di masa-masa seperti ini engkau bertahan dalam iman, karena iman yang menuntun kita pada hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita tadi sedang membahas Allah yang menghabisi musuh-musuhnya. Saya sudah jelaskan tadi kenapa Allah harus menghabisi musuh-musuhnya. Lalu pelajaran apa buat kita? Yang pertama, kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang kedua, kita tidak boleh membenci, menendam dan mengutuk. Kita harus tetap jaga hati kita bersih di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. Mengampuni bukan sebuah pilihan, tapi mengampuni adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan. Jadi saya nggak bisa bilang, ya saya terserah pendeta, kalau dia baik sama saya coba mengampuni. Tapi kalau dia udah buat begitu terus masih menyakitkan saya, oh sorry ya pendeta, ya selesai, buat saya selesai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, mengampuni bukan pilihan, tapi perintah Tuhan. Kita mau taat atau kita mau jadi pemberontak. Nah, kita belajar di sini bahwa salah satu ciri dari murid Kristus adalah suka mengampuni dan mengasihi, sekalipun orang tersebut sudah berbuat jahat kepada kita. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi murid-murid Kristus. Orang seperti ini akan hidup berkenan kepada Tuhan, saksi Kristus, dan yang senantiasa hidup untuk meninggikan, mengagungkan, serta memuliakan Kristus. Saudaraku, apa artinya kita menyebut diri kita Kristen? Apa artinya kita menyebut diri pelayan Tuhan? Apa artinya kita menyebut sebagai orang yang mengasihi Kristus kalau hidup kita penuh dengan kebencian, hidup penuh amarah, tidak bisa mengampuni? Padahal doa Bapa kami, doa yang paling penting dalam iman Kristen kita berkata apa? Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di masa-masa prapaskah seperti hari ini, iya kan?
Kita ingat kalimat Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kita nggak pernah bisa bilang bahwa apa yang dia buat menyakitkan buat saya. Kenapa? Karena yang dibuat terhadap Yesus lebih menyakitkan. Yesus saja bisa mengampuni. Kita yang di dalamnya ada Roh Kristus. Biarlah kita juga bisa mengampuni. Haleluya. Dan yang keempat, dari pelajaran bahwa akhirnya Isabel dibunuh. Apa yang kita bisa belajar? Bahwa kita harus menyerahkan setiap musuh kita kepada Tuhan. Jangan menyimpan di hati kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Karena semua itu akan menjadi tanggungan yang berat buat kita. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan segala sesuatunya buat kita tepat pada waktunya. Menyimpan kebencian, kedendaman, kepahitan tidak menguntungkan buat siapapun. Justru malah merugikan kita. Tetapi melepaskan kasih, pengampunan, membuat orang yang paling beruntung justru adalah kita. Jadi jangan bilang enak aja dia diampuni udah buat kayak begitu. Loh, yang enak kita kok. Yang lega kita kok. Karena dendam adalah tanggungan yang berat. Tetapi mengampuni menuntun kita pada kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang penuh kemuliaan, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup saya tekankan saudaraku, perkenanan Tuhan bukan hanya memberkati dan menyatakan mujizat bagi kita, tapi perkenanan Tuhan juga adalah menghabisi musuh-musuhnya, supaya kita hidup dalam segala kelimpahannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar, bukan Tuhan menghabisi musuh-musuhnya yang membingungkan. Tapi kalau kita dalam posisi memusuhi Tuhan, itu yang membingungkan. Yang kedua, di akhir zaman, setan sedang bekerja dengan roh-roh Isabel untuk menghancurkan generasi, untuk menghancurkan suami-suami, untuk menghancurkan keluarga-keluarga, untuk menghancurkan pemerintahan. Kenapa? Karena kalau roh Isabel datang menuntut, akhirnya suami mulai korupsi, dan ini yang kejadian terjadi di mana-mana. Dan roh Isabel juga roh yang melawan hamba-hamba Tuhan. Roh yang membuat akhirnya hamba-hamba Tuhan hancur. Roh yang mendatangkan perpecahan di mana-mana. Karena itu dalam nama Yesus, wanita-wanita secara khusus, istri-istri berdoa agar jangan dikuasai oleh roh Isabel. Dan suami-suami, pastikan jangan mau dikendalikan oleh roh Isabel. Suami tidak boleh kasar, suami tidak boleh kepala batu, suami tidak boleh egois. Tapi suami harus hidup dalam kasih. Karena Alkitab bilang, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Jangan karena sudah pikir, oh pendeta Gilbert bilang ada roh Isabel, lawan, maki dia, bentak dia. No. Dalam doa, di kamar kita boleh patahkan roh Isabel. Rohnya kita lawan. Tapi wanitanya, istrimu itu harus kau kasih dalam kasih Kristus yang sempurna. Haleluya. Buat saya adalah perjumpaan yang indah, perjumpaan yang dahsyat, perjumpaan yang luar biasa. Dan kita akan jumpa lagi siang ini jam 2 siang. Dan sekarang waktunya saya makan pagi lalu kemudian berolahraga. Karena selalu kasih dalam Tuhan, saya memang suka olahraga kebetulan, dia kan biasa jalan pagi atau apa, olahraga sederhana. Dan saya kadang-kadang suka main bulu tangkis, main pingpong, main tenis, pokoknya bergerak saudara sebagai bagian dari sukacita. Tetapi hari ini juga saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita punya Tuhan yang baik. Dan setiap pagi selalu saya bilang, mari kita sama-sama katakan, hari ini hari berkat. Ayo sama-sama, hari ini hari berkat. Hari ini hari damai, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini adalah hari yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pemirsa kamu hebat yang hari ini bersama dalam Morning Live with Pastor Gilbert. Hashtag di rumah saja. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang mulai tersesat dikembalikan, yang mulai meninggalkan Tuhan kembali ke jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan secara khusus pemberitaan firman hari ini membuat kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan jangan sampai kami memusuhi Tuhan dengan segala dosa kami, dengan segala kesombongan kami, dengan segala hawa nafsu daging kami dalam nama Yesus. Dan kalau ada roh-roh Isabel dalam diri kami, kami tolak di dalam nama Yesus. Kalau ada roh-roh Isabel dalam keluarga kami, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh kemuliaan Tuhan menguasai setiap hidup kami. Dan biar kami senantiasa mentaati firman Tuhan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi tetap setia dalam jalan Tuhan. Di hati kami, di pikiran kami,
Biarlah kami fokus pada Kristus, kasih-Nya, anugerah-Nya, janji-janjinya, berkat-Nya, dan firman-Nya. Bukan segala kepahitan, bukan segala kekecewaan, bukan segala badai. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat ini. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Yesus. Boleh turun atas kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang mendengar firman, tapi hatinya masih tertutup. Hatinya masih penuh kebencian. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus di jamaah Tuhan. Sehingga hari ini juga, mereka yang mungkin selama ini tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami boleh menjadi pengikut Kristus dan hidup dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Secara khusus kami berdoa juga untuk virus corona ini dalam nama Yesus. Setiap hari, 3 kali sehari kami berkumpul dari gereja yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, dari negeri yang berbeda-beda. Tapi kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Untuk kota-kota kami, untuk daerah-daerah kami, untuk wilayah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dalam nama Yesus, hancurkan virus corona ini. Kami tetap bersepakat, kami tetap bersatu. Kami tetap percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat para dokter, kami berdoa buat para perawat. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk Ketua BNPB kami. Kami berdoa buat garis depan yang menghadapi virus corona ini. Tuhan tolong, sehingga ada hikmat Tuhan, sehingga virus corona ini dihancurkan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami lebih daripada 2 orang yang sepakat meminta apapun. Dan Alkitab bilang 2 orang sepakat meminta apapun, Tuhan mengabulkan dari sorga. Karena itu kami sama-sama merendahkan diri 3 kali sehari, menerima firman dan berdoa bersama dalam doa syafaat ini. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan, banyak bangsa, banyak negeri, termasuk Indonesia, setelah ini akan terancam dengan kondisi ekonomi. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, mampukan juga tim ekonomi di saat-saat seperti ini untuk menjaga kestabilan ekonomi di bangsa ini, sehingga tidak ada kegoncangan ekonomi, bahkan kerusuhan akibat ekonomi yang tergoncang. Segala the spirit of economy crisis kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat, ada pemulihan. Indonesia kuat, Indonesia bersatu, Indonesia tangguh, Indonesia maju, dan Indonesia tetap akan bertahan dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini tuntun kami dengan hikmat. Sepanjang hari ini jaga kami dengan pasukan malaikat. Sepanjang hari penuhi hati kami dengan syukur. Sepanjang hari penuhi pikiran kami dengan hal yang positif. Sepanjang hari tuntun kami untuk tetap percaya bahwa Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Ayo sama-sama sekali lagi bilang, hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang damai. Hari ini saya sehat. Hari ini saya diberkati. Hari ini saya tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini saya meninggalkan dosa. Hari ini saya menerima segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah akhir dari program kita hari ini, Morning Live with Pastor Gilbert. Hashtag kamu hebat. Hashtag di rumah saja. Dan izinkan saya kembali mengingatkan saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa jam 2 siang. Haleluya.